Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah azza wa jalla yang memberi kita kemudahan, mempertemukan kita, memberi kita kemudahan untuk melanjutkan pengajian syarah Aqidah Tahawiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa belajar mengikuti teladan-teladan yang baik. Berkat Rasulullah sallallahu maksudnya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita mulai. Dari siapa ini? Dari siapa ini? Ya, monggo. Ya. Al-Quran mamlu'un min hadhihi at-tariq. Al-Quran itu dipenuhi dengan metode seperti ini. Sebelumnya itu kita bahas dua asma Allah. Ingat, al-mu'min sama asy-syahid. Kita belajar melalui asma Allah. Belajar melalui asma Allah al-mu'min untuk menetapkan, untuk berdalil menetapkan wahdaniyah Allah, menetapkan syahadah Allah, untuk menguatkan akidah. Kita belajar melalui asma-asma Allah untuk menguatkan akidah. Di Al-Quran banyak hal seperti ini. Inilah wahiyya tariqul khawas. Inilah metodenya orang-orang tertentu khusus, afadil ya. Khawas itu gitu, orang-orang yang diberi kelebihan. Yastadilluna billah, mereka berdalilnya kepada Allah, ala af'alih, untuk menetapkan perbuatan-perbuatan Allah, wa ma yaliku bihi an yaf'alah, dan untuk apa yang layak, pantas dilakukan oleh Allah, wala yaf'aluh, dan apa yang pantas tidak dikerjakan, dilakukan oleh Allah. Ketika menetapkan perbuatan Allah atau sesuatu yang dilakukan Allah, yang pantas dilakukan Allah atau yang tidak pantas dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdalilnya kepada Allah, tidak kepada akal. Maksudnya kepada Allah itu dengan firman Allah, maksudnya gitu. Berdalil, istadalla, yastadillu, itu maksudnya meminta dalil, mencari dalil. Billah maksudnya ya menggunakan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya ya? Yastadilluna billah itu maksudnya istidlal, menggunakan Al-Quran. Lanjutnya Ustaz. Qala ta'ala walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin kama minkum min ahadin an hadihi ahaqqa asumpat wa sayati bidzalika ziyadatu bayanin insyaallah ta'ala. Qala ta'ala, maka dari itu Allah berfirman berkaitan tentang tadi, ketika mau menetapkan sesuatu kita katakan ini perbuatan Allah,
ini bukan perbuatan Allah, itu harus berdalil kepada Allah. Ini sebagaimana firman Allah qala ta'ala walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalau seandainya dia Muhammad, bahkan Nabi Muhammad, ditegaskan untuk Nabi Muhammad karena ditujukan untuk Nabi Muhammad dan maksudnya untuk semuanya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya Muhammad dia mengadakan, membuat-buat, melakukan bid'ah ya maksudnya, mengada-adakan, ini dalil, termasuk dalil larangan bid'ah kan itu, termasuk dalil yang menunjukkan dilarang membuat-buat atau mengada-adakan sesuatu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia, maksudnya Nabi Muhammad, mengada-adakan, mengada-adakan sebagian perkataan atas kami, masih menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, pasti benar kami pegang dia, la akhadna minhu bil yamin, kami pegang tangan kanannya, tsumma laqata'na minhu al watin, lalu kami pasti akan memutuskan, memotong urat tali jantungnya. Urat tali jantung maksudnya itu apa ya? Arteri, apa itu namanya? Yang urat yang besar, yang bukan urat nadi. Di jantung itu ada urat yang besar, itu urat utama untuk darah kan, atau arteri ya? Saya lupa istilahnya. Bukan urat nadi intinya ini. Ini urat jantung yang utama kan itu. Tsumma laqata'na minhul watin, maksudnya cepat langsung, pasti kami bisa setiap, jadi Allah itu bisa mematikan orang secara langsung kan itu. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, sekali-kali kalian tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya, pemotongan tersebut. Jadi Allah mengancam, bahkan tegas kepada Nabi ditegaskan seperti itu, apalagi kepada kita. Itu berarti dosanya besar sekali. Orang-orang yang membuat-buat bid'ah itu, mengada-adakan sesuatu, ya perkataan, perbuatan, mengada-adakan sesuatu, mengatakan ini adalah dari Allah kan itu. Dan banyak orang seperti itu. Ini termasuk dalil ancaman keras bagi orang-orang yang membuat atau mengada-adakan sesuatu di dalam agama. Bilang ini sampai kepada Allah, bahkan sampai bilang ini wali Allah kan itu. Barusan itu saya semalam kalau nggak salah itu ada komen itu ngeritik, oh Wahabi kamu. Wih, ngeritik apa namanya? Kamu mengatakan Allah istawa di arsy kan itu. Mengatakan Allah istawa bersemayam di atas arsy. Berarti Allah sama arsy itu besaran arsy kan itu. Wahabi, saya itu langsung dicap Wahabi. Makanya ngaji itu ikut, dia ngomong, makanya ngaji itu ikut yang wali Allah kan itu. Nah, terus sih bingung saya, suruh ikut ngaji yang wali Allah itu yang piye kan itu. Berarti maksud mereka ini sufi-sufi itu yang intinya yang mengatakan Allah ada di mana-mana kan itu. Iya kan, mereka meyakini gitu. Saya pernah langsung melihat kajian. Dia bilang Allah ada di daun, Allah itu ya bisa ada mungkin di batu itu. Jadi asal-asalan mereka itu emang. Sufi yang kebatinan itu, kajian-kajian kebatinan ya, sufi-sufi. Jadi yang Wahabi dianggap salah. Apa yang kita dianggap Wahabi, dianggap itu sesat, menyesatkan kan itu. Terus dia merasa dia yang benar kan itu.
yang tidak menetapkan Allah bersemayam di atas arsy, yang tidak menetapkan istawa alal arsy, lebih tepatnya gitu. Ini mereka itu aneh ya. Yang hanya sufi ya, Asy'ariyah juga itu banyak sekarang kan itu. Tapi memang rata-rata di sufi itu. Kalau sufi lebih parah lagi dari Asy'ariyah. Kalau sufi kan mengatakan Allah di mana-mana kan itu. Tapi kalau Asy'ariyah enggak kan itu. Jadi misal mereka baca Tsummastawa 'alal 'arsy, Quran surat Al-A'raf itu ya, ayat berapa itu? Ayat 54. Jadi modelnya gini ya, gambarannya gini. Kalau mereka baca Al-Quran itu, orang-orang seperti itu, Sufi dan Asy'ariyah, mereka benci apa makna yang secara tekstualnya itu. Istawa itu kan bersemayam, maknanya secara tekstual kan itu. Terjemah Indonesia aja gitu. Jadi kan buka terjemah Kementerian Agama kan itu, karena didefinisikan secara bahasa kan itu. Istawa 'alal arsy. Jadi kalau baca mentah-mentahan gitu, kita baca mentah-mentah bahasa Arab kan itu, bersemayam di atas arsy itu. Tapi ya mereka kalau baca Al-Quran itu, melihat ayat itu bersemayam di atas arsy, mereka benci kan itu. Atau mereka nggak paham yang dibacakan itu. Atau kalau bertemu ayat itu, dia paham maknanya ini secara bahasa kayaknya istawa ala arsy itu bersemayam di atas arsy kan itu. Tapi keyakinan mereka Allah itu tidak ada di atas arsy. Lisannya ngomong istawa alal arsy, lisannya ngomong gitu. Tsummastawa alal arsy kan itu. Tapi akidahnya, akalnya, di hatinya meyakininya Allah tidak di atas arsy kan itu. Makanya itu disebut bid'ah. Bid'ah itu kan samar itu kan. Bid'ah itu dia meyakini itu benar kan itu, merasa benar kan itu. Itulah makanya bid'ah kan itu. Merasa itu yang benar sesuai, yang benar disandarkan kepada Nabi Muhammad. Mereka menyangkanya seperti itu. Itulah bid'ah. Lanjutnya Ustaz. Bentar ya, belum tadi ya. Wasayati lidzalika ziyadatu bayan. Insyaallah taala ini maksudnya Ibnu Abil Is nanti akan menjelaskannya lagi di tempat yang lain. Lanjutnya Ustaz. Wastadilu aidan bi asma'ihi wa sifatihi ala wahdaniyatihi wa ala butlan syirk. Wa yastadillu aidan, kalau tadi berdalil dengan Al-Qur'an, ini ditegaskan lagi metode wa yastadillu aidan. Mereka menggunakan metode berdalil dengan bi asma'ihi wa sifatihi. Orang-orang ini yang diberi kelebihan Allah, mereka memiliki metode berdalil, mencari dalil menggunakan asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah, ala wahdaniyatihi, untuk menetapkan wahdaniyah Allah, wa ala butlani syirki, dan untuk membantah kebatilan-kebatilan syirik. Ya, jelas sekali. Berarti di sini Ibnu Abilis menegaskan ada metode membantah dengan Al-Quran, atau ada berdalil dengan Al-Quran untuk menguatkan akidah atau untuk membantah orang-orang musyrik kan itu. Ada menggunakan asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Dan itu sudah dibahas sebelumnya kemarin. Cara memahami asma Allah, Al-Mu'min, Asy-Syahid, dan bagaimana untuk membantah orang-orang yang ahlu bid'ah atau orang-orang yang musyriknya, bahkan untuk orang-orang musyriknya kan itu. Lanjutnya Ustaz. Kama fi qouli ta'ala wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Al-Nasr 100 Qad afu dzalika fil Qur'an. Ya. Misalnya kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu alladzi, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selain Dia, al-malik, huwal maliku, dialah sang raja, al-quddus, yang maha suci, as-salam,
yang memberi kesejahteraan, keselamatan, assalam, menyelamatkan, yang maha memberi keselamatan, menyelamatkan. Kayak kita berdoa ini juga ketika kita berdoa assalamualaikum ya, maksudnya itu di situ kita termasuk apa namanya assalam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terapkan juga di dalam assalamualaikum, semoga salam sejahtera, semoga salam sejahtera atas kamu, maksudnya semoga kita selalu mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Al-mu'minu, al-mu'min yang maha apa namanya memberikan bisa keamanan, bisa keyakinan, meyakinkan kan itu, meyakinkan kan itu, membuat kita yakin, membuat kita tenang kan itu. Al-muhaiminu yang memelihara, meluruskan kan itu, menjaga agar tetap benar kan itu. Al-aziz yang maha perkasa, al-jabbar yang maha kuasa, jabbar jadi yang paling berkuasa, al-mutakabbir yang maha besar, yang maha agung kan itu. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah, subhanallah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Wa a'fu dzalika fil Quran, dan misal yang seperti ini masih banyak lagi di dalam Al-Qur'an. Masih ada banyak lagi misal-misal yang seperti ini dalam Al-Qur'an. Ini contoh di Al-Qur'an ini membantah orang-orang musyrik dengan nama-nama Allah. Allah itu la ilaha illahu kan itu. Yang berhak disembah Allah. Kemudian ditegaskan lagi Al-Malik, ditegaskan lagi Al-Qudus, As-Salam, tambah lagi Al-Mu'min, tambah lagi Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ini kalau yang betul-betul orang Arab paham kan itu. Ya apa namanya itu seperti misal jenengan pangkat kan itu, jadi semakin banyak kan itu, fulan alamah, al ustad, al hafid dan seterusnya kan itu. Dan Allah itu yang berhak disembah, al malik, al kudus, as salam, al mu'min, semakin besar kan itu ya kan. Kalau uslub balaghah maksudnya seperti itu. Jadi ketika mendengar ini, kalau benar-benar orang Arab paham ya, semakin besar keyakinannya kan itu. Tapi kalau yang nggak paham ya, baca ini ya cuma baca seperti cuma baca Al-Quran lewat saja seperti itu. Tapi kalau yang paham maksudnya ini mensucikan Allah, mengagungkan Allah, semakin agung, semakin besar kan itu. Misal yang seperti ini banyak, membantah orang musyrik menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi tariq qalilun salikuha. Metode seperti ini sedikit yang menempuhnya. Ini jenengan di sini saya baca ya, belum ya? Ya Ustaz, silakan baca Ustaz. Baca dulu. Ya. Wa hadhihi tariqu qalilun salikuha. La yahtadi ilaiha illa al-khawasu wa tariqatul jumhur istidlal bil ayati musyahadah li'annaha ashalu tanawulan wa awsa'u wallahu subhanahu bi fadlihi wa khalqihi ala ba'dihi. Ya di sini Ibnu Abil Is ini di kitab ini tuh bagus. Dari sini jenengan paham juga, belajar. Di sini jenengan belajar bagaimana cara membantah atau bagaimana cara mengatasi orang-orang musyrik atau orang-orang ahlul bid'ah. Bagaimana metode dia, uslub dia, gaya bahasanya kan itu. Ketika membantah orang musyrik ataupun orang-orang ahlul bid'ah kan itu. Kalau kita lihat tengok di realitas sekarang kan itu, bahkan di YouTube kan itu, banyak orang-orang yang ketika berusaha pengen membantah orang musyrik, tapi malah tadi karena tidak bisa memberi dengan cara yang
bagus kan itu. Bukannya lawannya itu mendapatkan pemahaman yang benar, tapi malah berselisih kan itu. Karena tadi banyak ya di YouTube itu banyak yang akhirnya yang tujuannya sebenarnya itu memahamkan, bukannya memahamkan. Tujuan sebenarnya kan kita memahamkan orang musyrik itu kan itu. Tapi malah orang itu yang kebanyakannya realitanya ketika dia mau membantah orang musyrik yang lebih dulu ditonjolkan itu pengen kayak menjatuhkan kan itu, bukan pengen memahamkan kan itu. Ibnu Ablis ini bagus metodenya kan itu. Di sini menjelaskan adab kan itu, memberikan contoh adabnya beliau Ibnu Ablis Al-Hanafi ketika mengkritik atau membantah orang-orang musyrik ataupun orang-orang ahlul bidah. Metode seperti ini sedikit, wahadhihi at-tariq qalilun salikuha. Memang sedikit susah memang. Coba jenengan. Ini kan terutama berarti jenengan keahlian yang harus dimiliki itu apa? Harus hafal Quran dulu pertama kan itu. Yang kedua ya selain hafal Quran, karena nggak semua orang hafal Quran terus bisa kayak apa ya? Bisa kayak ini ada kasus terus ini ayatnya ini kan itu. Terus pas ceramah kan itu, dari ayat ini kemudian ditafsirkan dengan ayat ini. Dengan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Tafsir ayat dengan ayat kan itu. Kan emang enggak semua orang bisa kan itu. Makanya disebut hadza tariq qalilun salik. Apalagi menggunakan apa? Ayat untuk mengungkap bid'ah atau untuk menyingkap syubhat atau untuk mengungkap agar orang itu bisa tercerahkan gitu loh. Makanya emang bantahan atau emang kritik yang paling bagus ya dengan kata-kata firman Allah kan itu. Tapi tadi gak semua orang bisa, bahkan gak semua orang hafal kan itu Al-Quran kan itu. Bahkan yang hafal Quran itu belum tentu bisa menggunakan Al-Quran itu kan itu. Digunakan untuk istidlal atau digunakan untuk bahkan sampai digunakan untuk membantah kan itu. Istidlal aja masih kerepotan kan itu. Istidlal dengan Al-Quran masih banyak yang belum bisa menguasainya. Apalagi menggunakan Al-Quran untuk membantah, untuk menyingkap kesalahan-kesalahan kan itu. Jadi kan kalau baca At-Taubah itu bagus sekali. At-Taubah itu kalau bagi saya At-Taubah itu surat intelijen kan itu. Jadi kalau jenengan sering baca surat Taubah kan itu, At-Taubah itu kan jenengan belajar ilmu intelijen kan itu. Bagaimana mengungkap orang munafik, bagaimana mengungkap orang fasik, bagaimana mengungkap orang kafir, mengungkap orang-orang musyrik kan ya. Surat At-Taubah bagus. Itu kan ada kisah seperti contohnya Masjid Diror kan itu. Surat At-Taubah kan itu. Kan tersembunyi kan. Enggak diketahui. Akhirnya bisa terungkap, terbukti, setelah perang apa ya enggak tahu, Tabuk enggak salah. Kemudian dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kan itu. Dan masih banyak lagi. Ada sahabat yang ngeles, nggak mau ikut perang, 3 orang kan itu. Surat At-Taubah juga kan itu. Ngeles kan itu. Itu kan kesalahan atau kejelekan yang tersembunyi, nggak terungkap. Dan akhirnya terungkap. Kemudian mereka mengaku kepada Nabi dan bertaubat kan itu. Dan masih banyak lagi orang munafik ngeles kan itu. Ketika mau diajak perang, dia bilang kan itu ke Nabi kan itu, jangan fitnah saya ya Rasulullah. Jadi perang itu dianggap fitnah, perang Rasulullah itu dianggap fitnah. Maksudnya itu fitnah itu Rasulullah ketika mengajak perang menganggap orang munafik itu fitnah, dianggap itu perangnya Rasulullah itu karena pengen menawan wanita kan itu. Jadi itulah yang contoh kesalahan. Orang munafik itu mengejek Nabi, tapi dengan cara yang istilahnya nggak kelihatan, samar kan itu. Dan itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan itu. Kalau orang munafik itu berusaha ngeles, berusaha melakukan sebuah maksiat kan itu, yaitu ya tidak ikut berperang kan itu. Metode seperti ini sedikit yang bisa menempuhnya. Layah tadi ilaiha ilal khawas, tidak diberi kemudahan, tidak diberi petunjuk
ila al-khawas. Pada metode seperti ini kecuali orang-orang tertentu. Wa tariqatul jumhur al-istidlal bil ayat al-musyahadah. Sedangkan metode mayoritas kebanyakan orang itu berdalil dengan ayat-ayat yang musyahadah, maksudnya ayat-ayat yang nampak, yang mudah gitu. Li'annaha ashal, karena itu ayat yang mudah tanawulan, mudah dipelajari, wa ausa, dan lebih leluasa untuk dikuasai gitu maksudnya. Wallahu subhanahu yufaddilu ba'da khalqihi ala ba'd. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada sebagian hambanya di atas sebagian yang lainnya. Lanjutnya Ustaz. Fal Quran al-Azim qad ijtama'a fihi ma lam yajtami' fi ghairi. Al-Quran yang mulia ini di dalamnya terkumpul sesuatu yang tidak ada pada lainnya. Fa innahu, karena Al-Quran itu ad-dalil. Al-Quran itu dalil sekaligus juga al-madlul alaih wal madlul alaih. Al-Quran itu dalil, bukti, petunjuk kan itu. Wal madlul alaih. Sekaligus Al-Quran itu yang diberi petunjuk atau yang diberi bukti padanya, kan itu. Maksudnya Allah yang menjadikan di dalam Al-Quran itu ada bukti, kan itu. Jadi kita menggunakan Al-Quran itu untuk menguatkan sesuatu, menjadikan sesuatu memiliki bukti, kan itu. Dan Al-Quran dikuatkan oleh Allah, kan itu. Dijadikan di dalam Al-Quran itu ada bukti, kan itu. Wasyahid, Al-Quran itu syahid, penguat, saksi, menguatkan. Wal masyhud lahu, dan Al-Quran itu yang digunakan untuk yang diberi kesaksian, kan itu. Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menguatkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kan itu. Membuktikan dan menguatkan menggunakan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memang hujah, benar, kan itu. Sesuatu yang suci, kan itu. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran. Ya, lanjutnya Ustaz. Qala ta'ala liman talaba ayatan tadullu ala sidqi rasulih sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, liman talaba ayatan tadullu ala sidqi rasulih. Bagi siapa yang meminta bukti yang menunjukkan akan kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang yang belum yakin. Kalau ada orang yang belum yakin akan kebenaran, hujah, kuatnya Rasulullah, sucinya Rasulullah, atau masih ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berfirman, awalam yakfihim, apakah belum cukup bagi mereka, anna anzalna, bahwa kami menurunkan kepadamu, anzalna alaikal kitab, kami menurunkan kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, Al-Quran, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmah, sungguh dalam hal seperti itu adalah sebuah rahmat, wa dzikra liqaumi yu'minun, dan sebagai peringatan, pelajaran hanya bagi orang-orang yang beriman. Ya, intinya ini membantahkan itu ayat ini bagi orang-orang ahlu bid'ah, bagi orang-orang yang menggunakan akal, mengedepankan akal, kan itu. Apakah kalian kurang dengan Al-Quran itu, kok kalian lebih cenderung menggunakan akal atau menggunakan dalil-dalil dari filsafat dan lain-lainnya, kan itu. Apakah kalian masih kurang yakin dengan kebenaran di dalam Al-Quran, kan itu. Lanjutnya Ustaz. Wa idza warifa anna tauhidal ilahiyyati huwa tauhidul ladzi ursilat bihi ar-rusulu wa unzilat bihi al-kutubu kama taqaddamat ilaihi
isyaratu fala yultafatu ila qawli man qassama tauhida ila salasati anwa'in. Wa idza urif, jika telah diketahui bahwa anna tauhid al-ilahiyah, bahwa tauhid al-ilahiyah huwa tauhid alladzi ursilat bihir rusul wa unzilat bihil kutub, ialah tauhid ilahiyah ini adalah tauhid yang dengannya para rasul diutus, wa unzilat bihil kutub, dan kalau sudah diketahui bahwasanya tauhid ilahiyah ini adalah tauhid yang mana dengannya diturunkan kitab-kitab. Jadi di sini kita paham tujuan utama nabi rasul itu adalah ilahiyah, menetapkan, menguatkan akidah, menguatkan uluhiyah, mengenal Allah, ilahiyah Allah. Khususnya bukan rububiyahnya, tapi uluhiyahnya sebagai yang paling berhak disembah, kan itu. Tujuan utama diturunkan kitab untuk dibaca. Ketika kita mengkaji, kita ngaji, tujuan utamanya adalah ya untuk memahami uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menguatkan tauhid uluhiyah. Maka tujuan paling utama ya ini, Mang. Salatin jenengan tujuan utamanya ya untuk itu, menguatkan uluhiyah jenengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menguatkan tauhid uluhiyah. Salat ketika jenengan, ibadah haji, kurban, itu tujuan utamanya semua ya untuk kita belajar sampai kita meyakini, kuat, kan itu. Meyakini Allah, meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah, kan itu. Meyakini semuanya itu benar, kan itu. Sampai tauhid uluhiyah kita benar-benar kuat, kan itu. Itulah tujuan utama diutusnya seorang rasul, tujuan utamanya diturunkan kitab-kitab, tujuan utamanya kita ngaji, tujuan utamanya itu untuk menguatkan tauhid uluhiyah, kan itu. Kama taqaddamat ilaihil isyarah, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya tentang masalah ini, bahwasanya tauhid yang paling utama itu tauhid uluhiyah, kan itu. Jadi tujuan utama Rasul itu ya tauhid uluhiyah, tujuan utama Al-Qur'an itu tauhid uluhiyah. Jadi tujuan utama kita ini tauhid uluhiyah. Fala yultafat ila qauli man qassama tauhid ila salasati anwa. Maka janganlah kalian condong atau memalingkan atau menolehkan itu atau mengikuti, kan itu. Jangan kalian berpaling ila qauli man qassama tauhid ila salasati anwa. Jangan berpaling kepada orang-orang yang membagi tauhid menjadi 3 bagian. Ini maksudnya orang sufi, ahlul kalam, orang sufi Asy'ariyah, kan itu. Atau Asy'ariyah, ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, kan itu. Jadi orang sufi itu enggak semuanya ahlul kalam, orang sufi itu enggak semuanya Asy'ariyah, orang sufi itu enggak semuanya Jahmiyah, kan itu. Ini yang dimaksud itu orang sufi yang ahlul kalam, yang Jahmiyah, atau orang Asy'ariyah yang ahlul kalam, yang Jahmiyah, kan itu. Lanjutnya Ustaz. وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. وجعل هذا النوع توحيد العامة. Mereka menjadikan, membagi 3 tadi kan, menjadikan ada jenis tauhid al-amah, tauhidnya orang-orang umum, awam, amatir, tauhid amatir, maksudnya gitu. Ada tauhid yang masih amatir. Wa nau atsani tauhid al-khassah, tauhid yang kedua, jenis yang kedua tauhid yang khusus. Wa huwa alladzi yathbutu bil haqaiq, yang dimaksud adalah yang sudah menetapkan hakikat-hakikat, sudah bisa memahami hakikat-hakikat, sudah sampai tahap hakikat-hakikat. Makanya tadi kritik komen saya, ngaji itu sama wali Allah, kan itu bingung. Ya maksudnya gitu toh, wali majedub terus yang wa nau asalis tauhidun qaimun bil qidam, dan tauhid yang ini yang dianggap wali majedub yang ini bukan yang haqaiq. Haqaiq itu masih yang
Haqaiq itu yang masih yang ini, belum majdub. Yang majdub ini jenis yang ketiga, tauhid qaim bil qidam, yang berdiri yang paling lama gitu. Istilah tauhidnya yang paling hebat lah gitu, yang paling lama. Wa huwa tauhid khassah al-khassah, tauhid yang khusus, yang lebih khusus lagi. Inilah yang dibanggakan mereka. Tauhidnya orang-orang majdub, wali Allah itu yang dimaksudkan itu. Tauhid yang menurut mereka orang itu sudah nggak bisa kita capai kan itu, pemahamannya kan itu. Karena orang menganggap mereka ini wes pikirannya udah tahapnya wes ma'rifatullah, udah tinggi lah pokoknya, nggak bisa dicapai. Makanya mereka mereka itu kadang menganggap yang dilakukan wali majdub itu benar kan itu, meski nggak masuk akal kan itu. Karena menurut mereka itu hati-hati kamu kan itu, nanti kualat kamu kan gitu biasanya mereka. Hati-hati kamu, jangan nyala-nyala kayak itu, jangan pokoknya aja nganu-nganu itu, ngaruh-ngaruh itu, wali majdub itu, kualat nanti kamu. Itu wali Allah itu. Lanjutnya Ustaz. Fa'in akmalan nas tauhidan al-anbiya Ya. Fa inna akmalan nas, karena manusia yang paling sempurna tauhid dan yang paling sempurna tauhidnya al-anbiya shalawatullah alaihim, para nabi itu yang paling sempurna tauhidnya. Artinya di sini maksudnya apa? Yang kita ini ya, kalau kita selama tidak syirik ya tauhidnya sama, kita sama kan itu tauhidnya. Selama tidak syirik kita sama tauhidnya. Kemudian yang melebihkan ya tadi pengetahuan kita tentang tadi asma Allah, ketakwaan kita kan itu. Fa inna akmalan nasi tauhidan al-anbiya shalawatullahi alaihim. Yang paling hebat di antara kita manusia, tauhidnya yang paling hebat ya tauhidnya para nabi. Wal mursalun minhum akmalu fi dzalika, dan para rasul di antara mereka itu yang paling tinggi lagi, lebih sempurna lagi dalam hal bertauhid, dalam perkara tauhid. Wa ulul azmi minar rusuli akmaluhum tauhidan, dan para ulul azmi di antara para rasul-rasul itu itulah yang paling sempurna tauhidnya, paling tinggi lagi, lebih tinggi tauhidnya. Wahum, mereka adalah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad sallallahu wasallama alaihim ajma'in. Itu yang paling tinggi. Wa akmaluhum. Lanjutnya sekarang Ustaz, terakhir ya. akmaluhum tauhidan al-khalilan Muhammadun wa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma qama bil-tauhid bima lam yakun bihi ghairuhuma ilman wa ma'rifatan wa halan wa da'watan lil khalqi wa jihadan. Ala tauhida akmalu minal ladzi qamat bihi rasul wa da'u ilaihi wa jahadu al-umama alaih. Wa akmaluhum tauhidan al-khalilan, dan yang paling sempurna di antara mereka para nabi, para rasul, paling sempurna tauhidnya adalah al-khalilan, dua kekasih Allah, yaitu Muhammad wa Ibrahim shalawatullahi alaihima wassalamuhu. Fa innahuma, karena mereka berdua qama minat tauhid, mereka telah melaksanakan tauhid bima lam yakum bihi ghairuhuma ilman, melaksanakan tauhid yang belum pernah dilaksanakan oleh selain mereka berdua.
Bisa berupa dalam masalah ilmu, ilman wa ma'rifatan dalam masalah keyakinan, wa halan dalam masalah kondisi tertekan atau kesusahan, kan itu. Wa da'watan lil khalqi, dan ketika melaksanakan menyampaikan dakwah kepada manusia, wa jihadan ketika berjuang berjihad. Fala tauhid akmal minal ladzi qamat birusul, maka tidak ada tauhid yang lebih sempurna dari yang telah dilaksanakan oleh para rasul, kan. Wa da'au ilaihi, tidak ada yang lebih sempurna daripada tauhid yang telah diserukan oleh para rasul. Wa jahadu al-umam alaihi, dan tidak ada tauhid yang lebih sempurna dari apa yang telah diperjuangkan oleh para rasul, disampaikan kepada umat manusia, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya ya untuk membantahkan itu pemahaman tadi sufi ahlul kalam, sufi ahlul kalam yang Jahmiyah, kan itu, atau Asy'ariyah ahlul kalam yang Jahmiyah. Karena yang realita gitu banyak. Ada sufi Asy'ariyah, juga ada sufi ya rata-rata gitu, sufi ya Asy'ariyah atau rata-rata Asy'ariyah itu sufi. Tapi enggak semua sufi Asy'ariyah. Kadang ada sufi yang bukan Asy'ariyah, pemaham keyakinannya tidak Asy'ariyah. Kadang ada Asy'ariyah tapi tidak mengikuti thariqah sufi, kan itu. Ada Asy'ariyah yang ada Asy'ariyah yang istilahnya ya dia tidak menerapkan wirid-wirid yang dilakukan oleh thariqah itu, Naqsabandiyah atau thariqah Syadziliyah atau thariqah Ja'fariyah, kan itu. Siddiqiyah, kan itu. Ada Asy'ariyah tertentu, kan itu. Dan yang dimaksud di sini itu sufi yang ahlul kalam, yang mengedepankan akal, kan itu. Filsafat, mantik, kan itu, mengedepankan akal, menghukumi wahyu, menghukumi Al-Qur'an, menghukumi sunnah. Maksudnya dia akalnya itu yang berhak untuk menentukan Al-Qur'an dan sunnah, kan itu. Sufi yang punya seperti itu. Ahlul kalam kan gitu. Sufi ahlul kalam itu maksudnya dia Al-Qur'an dan sunnah itu kalau berbenturan dengan akal, kalau akalnya sorih, kan itu, rojih, kan itu, dia utamakan akal, kan itu. Sufi ahlul kalam Jahmiyah, kan itu, Mu'attilah, kan itu, yang asal-asalan dalam mensifati Allah, dalam masalah ini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka meniadakan, mereka asal-asalan, kan itu, Mu'attilah, kan itu. Jadi gak semua sufi sama ya, gak semua Asy'ariyah itu sama, kan itu. Yang dimaksud di sini sufi atau Asy'ariyah yang ahlul kalam, yang Jahmiyah, ya, Mu'attilah, kan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.